Hai Nover semuanya, kembali lagi di channel Anomali. Wadah himana horor dan supernatural bertemu menjadi spiritual. Dan Jesslyn benerin mikrofon. Gak apa-apa, sekali-kali opening yang kayak gini cukup unik. Di video kali ini kami akan kembali membawakan sesi update spiritual. Pertanyaan-pertanyaan seperti kok udah jadi arwah masih ada rasa sakit, terus juga bagaimana kehidupan mempunyai blueprintnya sendiri-sendiri. Lalu kalau menjahati dan dijahati orang itu apakah karma, atau doa kutuk itu efek atau enggak, ataupun transaksi arwah dengan dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah moralitas versus agama. Oh, ada lagi yang terakhir, setiap roh harus mengingat kembali natur dirinya. Menarik kan? Ya nggak tahu deh menarik atau enggak. Bagi gue sih menarik, tapi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja. Oke, kita langsung ke yang pertama. Tapi bagi Anovers yang belum tahu, penonton baru, section apa ini tadi? Oh, update spiritual itu biasanya adalah kompilasi koleksi kasus ataupun konten di Detektif Astral. Itu yang kami compile di sini karena seringkali gue lupa, jadi gue compile aja di satu segmen yang bernama update spiritual. Nah, ini yang ketiga ya Jess ya. Kami udah 2 kali update spiritual, yaitu yang ini dan yang ini. Yang satu ini episodenya yang bertemu Yesus Sapi, yaitu cukup kontroversial, tapi teman-teman boleh menonton kembali episode tersebut. Kita langsung mulai dari yang pertama. Judulnya adalah setiap bentuk mempunyai sensasi realitasnya sendiri-sendiri. Nah, ini nih dimulai dari pertanyaan Anovers dan orang-orang. Kalau dikatakan kayak, kok udah jadi arwah, udah jadi jiwa, masih bisa merasakan sakit, masih bisa istilahnya kebakarnya pakai ya, bukan api bumi ya, api dimensi sana. Kok ngerasakan dingin, kok masih bisa hantem-hanteman, iblis kan. Nah, ternyata setelah gue merenung dan yang lain-lain, kita mulai dari filosofi form versus formless dulu, atau bentuk versus tidak berbentuk. Kita harus bedah dulu filosofi dasarnya yang disebut bentuk. Nah, mungkin pertanyaan sederhana kayak gini, Jess. Emangnya arwah itu bukannya udah gak berbentuk? Bukannya udah gak fisikal? Nah, teman-teman yang terhormat, gue pengen membedakan banget yang namanya fisikal, bentuk. Tidak mempunyai fisikal bukan berarti tidak berbentuk loh. Sebagai contoh, kita bermimpi. Bermimpi bukan fisikal, bukan di mana gitu. Emang kita mimpi ada kenyataannya enggak kan? Tetapi di dalam mimpi itu bentuk ada enggak? Bentuk ada. Jelas ada. Sensasi realitas itu ada enggak? Even kadang-kadang aja suka banyak klien juga yang mimpi, iya saya mimpi ayah saya yang udah meninggal gitu. Jadi orang-orang yang dikenal. Yap. Jadi ketika misalnya teman-teman mengatakan astral, itu bukannya tanpa bentuk loh teman-teman. Biasanya sih selalu berbentuk. Astral selalu punya form. Exactly. Termasuk entitas seperti malaikat, iblis, Grim Reaper, Arka. Mereka semua berbentuk ya Jess ya. Nah, selama entitas atau kesadaran atau roh di universe ini masih berbentuk, mereka masih mempunyai sensasi realitasnya sendiri-sendiri. Betul. Gitu. Jadi disinilah yang gue sebut, mengapa kok udah jadi arwah sendiri masih bisa merasakan sakit dan yang lain-lain. Tentu saja udah jadi arwah dibakar api bumi ya nggak kebakar, Jess. Disiram air planet bumi yang nggak basah. Tetapi mereka punya sensasi realitasnya sendiri-sendiri di dimensinya mereka sendiri. Gitu. Kenapa gue bahas ini di topik pertama? Karena ada yang menarik, Jess. Kalau di spirituality ya teman-teman semuanya, ini gue pernah dengar dari beberapa buku spiritual. Alam yang disebut alam pencerahan yang makin tinggi, itu formless. Jadi, for semuanya, gue gak kebayang alam yang mungkin tinggi sekali itu kok bisa gak ada bentuk. Kalau gue tanya sama teman-teman bisa gak membayangkan sebuah kehidupan atau sebuah alam dimensional tanpa bentuk? Aku gak bisa bayangin, Jess. Kawil, mau tanya dong. Kan pernah ada orang yang cerita ke kita ya, bahwa di dalam mimpinya dia merasa seperti di suatu dimensi, atau terjebak di suatu dimensi tapi warnanya hitam pekat gelap, dan tidak melihat ada satu pun makhluk yang ada di dalam dimensi tersebut. Nah, itu termasuk formless juga gak? I think not. Kenapa? Masih ada warna. Ya kan? Nah, kalau mungkin teman-teman bertanya pada gue, gimana bro Willy, kayak alam tanpa bentuk, lu ngarang yang ngadi-ngadi ya, gila ya. Oke.
Ini pengalaman aku, Jess. Waktu dulu gue SMP, sekitar 13 atau 15 tahun, lagi mandi gitu ya, tiba-tiba gue seperti merasakan mungkin itu yang dulu disebut traveling, my consciousness traveling. I felt like I go to dimensions, gue pergi ke sebuah dimensions yang nggak berasa apa-apa, nothing, bentuk pun nggak ada, tapi di situ terjadi kayak fulfillness yang luar biasa. Gimana ngomongnya ya, Jess? Fulfillnya tuh maksudnya jadinya komplit sebagai human gitu. Bukan. Gimana? Kalau misalnya dipikir-pikir, ini udah mulai berat nih Anovers. Kalau misalnya kita berpikir di sebuah dimensi yang disebut surga, kita bahagia terus, kita mikir lagi, pikiran kita mensabotase diri kita sendiri, bisa boring dong, happy terus. Iya. Iya kan? Pasti ada yang mikir gitu kan? Pasti Anovers ada yang mikir gitu. Sebaliknya kalau kita di dimensi distopia, nggak ada yang mau, disiksa terus gitu kan? Atau kalau misalnya kita ke distopia, teman-teman, tersiksa, ya siapa yang mau gitu kan? Tapi baik kesenangan ataupun kesiksaan itu semuanya mengalami fase yang bisa berubah gitu loh, Jess. Nah, yang aku bilang tadi waktu SMP itu, it's not even kesenangan, it's not even siksaan, nothing. Terus apa dong? I don't know. Jadi waktu gue SMP, teman-teman, nothing. Itu aku lagi mandi sampai diam sebentar, like literally for 5 to 10 seconds. Mataku ngelihat keramik tembok kamar mandi, tapi deep down I know kok roh gue sekitar berapa persen ke dimensi itu ya. Di dimensi itulah aku berasa fulfillness. Fulfillness tuh kayak di nothingness itulah. It's a bliss. It's a bliss tuh joy, kebahagiaan, something. Sorry, gue abstrak bilangnya teman-teman, tapi itu aku rasa dimensi yang lebih tinggi lagi deh. That's why di beberapa artikel spiritual ada yang disebut alam bentuk, alam pencerahan, alam tanpa bentuk, alam pencerahan. Ini gue yakin orang-orang di Buddhism atau Hinduism pasti mungkin lebih memahami nih. Anyway, that's why Anovers semuanya, gue nggak pernah sampai sekarang melihat Seven Prime wujud aslinya gimana. Ya memang one of them adalah yang gue sering sebut dengan Yesus. Tetapi gue gak bilang wajahnya begini-begini. Gak pernah kan. Gue cuma berasa itu vibrasi energi beliau. Ada juga Krishna. Tapi the rest 5, I don't know. Kayak mereka tuh bukan lagi 7, tapi jadi 1. Kerasanya 1 topik kok ada 7. Itulah, itu kayaknya mereka dari alam tanpa bentuk gitu loh, Jess. Nah, kenapa gue bahas di topik pertama ini? Karena mulai berasa lagi kayak my energy gitu spiking ke sebuah dimensi tanpa bentuk itu, Jess. Gitu. Nah, mungkin penting gak penting bagi Anovers semuanya, tapi ya namanya update spiritual, kami berbagi cerita gitu. Ada yang mau kamu tambahin? Belum, karena aku belum pernah ngerasain yang alam tanpa bentuk itu. Jadi sekali lagi sebelum ke topik berikutnya, kesimpulan dari yang topik pertama ini, selama alam dimensional itu masih mempunyai bentuk, bukan fisikal loh ya teman-teman, selama masih mempunyai bentuk, mereka punya sensasi realitasnya sendiri-sendiri. Alam jin contohnya, jin bentuknya apa? Susah kan? Tapi mereka ngaku ke kita kan, kami berbentuk, ada pemerintahannya, ada pasukan dan yang lain-lain kan. Oh, tapi kan memang waktu kita datang ke sana pun kan memang ada. Tapi mereka bukan fisikal. Iya. Mereka berbentuk, bukan fisikal. Jadi sekali lagi, astral bukan berarti tidak berbentuk. Tapi mereka mungkin non-fisikal. Sedangkan definisi fisikal menurut kita human adalah yang bisa diamati panca indera, yang bisa disentuh, yang bisa dilihat, dicium, dan sebagainya. Mantap, Bapak dosen. Oke, kita lanjut ke topik nomor 2. Nah, ini gampang-gampang susah. Ini yang kami sebut dengan checkpoint. Judulnya adalah setiap kehidupan mempunyai blueprint dan fleksibilitasnya sendiri-sendiri. Sebenarnya kalau checkpoint ini teman-teman bisa kembali menonton episode Detektif Astral yang episode chopping-chopping. Ya, silakan ini thumbnailnya. Tapi silakan Jess, apa yang kamu bisa kasih tahu mengenai istilah checkpoint ini? Jadi sebenarnya setiap orang yang hidup di muka bumi ini, atau ya bisa kita bilang sebenarnya nggak setiap orang juga loh, even binatang aja juga
ada checkpoint ya. Remember nggak Kawil yang cerita kita tentang klien yang Dodi dan Dido? Ya, I do. Ya kan, yang di situ bahwa seekor anjing juga mempunyai checkpoint di mana bahwa seekor binatang itu bakalan melewati tahap tertentu yang nantinya akan ada sebuah kejadian. In this case kan lebih ke arah yang meninggal kayak gitu ya. Sama manusia pun seperti itu. Misalnya manusia melakukan tindakan A, maka checkpointnya juga akan berasal dari tindakan A yang sudah dilakukan oleh manusia itu. Sebaliknya, bila manusia tersebut melakukan tindakan B, ya sama. Jadi yang A itu nanti akan terlupakan, yang B berarti tinggal ngikutin dari sana aja. Sebenarnya istilah checkpoint sendiri kami baru temukan dan ciptakan ya baru-baru ini sih. Karena memang pas banget. Kalau teman-teman main game itu kan selalu ada checkpoint, save checkpoint, loadingnya dari checkpoint. Oh, I see. Ya. Aku barusan seperti dikasih pemahaman. Belum yakin nih akurasinya, tapi ada. Layaknya kita main game sampai tertentu checkpoint. Kalau misalnya listrik mati, loading dari checkpoint terdekat kan. Kayaknya cara kerjanya emang seperti itu deh. Berbicara mengenai checkpoint, justru topik ketiga ini relates banget dan inline banget dengan yang barusan kami bahas. Yang ketiga judulnya adalah apakah kalau menjahati atau dijahati orang itu karma. Nah, gue dapat sebuah pemahaman dari universe bahwa seperti ini. Menanam buah apel akan tumbuh buah apel. Membalance karma dengan violence atau kekerasan akan membuahkan karma yang violence pula. Kamu merem-merem, you wanna add something? Ada, Keris ada ngomong. Go ahead. Tidak selalu, Willy. Ada beberapa juga yang itu terkait dari free will orang tersebut. Konteksnya apa nih, Keris? Aku bingung. Misalnya kita dijahati gitu. Keris sih ngomongnya lebih dalam konteksnya killing. Ngomongnya apa ya? Mengakhiri hidup lah, gitu ya. Aku ngerti, Keris. Tapi maksudku begini, misalnya kita dijahati orang gitu. Terus kita decide untuk menghabisi orang itu. Bukan, Willy. Maksudnya gimana, Keris? Orang itu sebenarnya kamu tidak pernah ada masalah dengan orang itu. Oke. Namun orang itu secara membabi buta tiba-tiba menghabisi hidupmu. Berarti kamu tidak melakukan apapun terhadap orang tersebut, namun orang tersebut yang tiba-tiba menjahati kamu. Oke, terus? Itu belum tentu buah apel yang jatuh dari pohonnya, bukan. Maksudnya seperti itu. Oh, oke. Aku mengerti. Itu adalah kehendak bebas, kata Keris. Tetapi bagaimana dengan kisah-kisah past life regression, Keris, yang A menghabisi B, di kehidupan berikutnya B malah menghabisi A? Itu kan gak habis-habis dong, Keris. Kalau begitu nggak habis-habis dong, Willy. Nah, itu maksudnya topik yang ketiga ini, Keris. Tapi memangnya sudah pasti seperti itu? Ya, enggak juga sih. Atau Tuhan malah mengajarkan kasih terhadap orang yang mungkin di kehidupan sebelumnya tidak mengenal kasih? Aku rasa memang begitu, karena per past life regression hypnosis yang ditemukan ketika A menghabisi B di kehidupan berikutnya, si A diberi kesempatan untuk mengasihi B, atau sebaliknya, atau dua-duanya tumbuh dalam satu keluarga. Biasanya cara membayarnya seperti itu, Keris, yang aku tahu. Bukan saling menghabisi lagi, nggak habis-habis. Akhirnya kamu mengerti, Willy. Nah, yang pengen aku sampaikan ke kamera, Keris, maksudku misalnya dalam satu kehidupan kita B dijahati A nih, dua-duanya masih hidup. Tapi sebelum mereka berdua habis nafas, B memutuskan sebelum gue mati, gue mau menghabisi A. Ya itu gak bisa habis dong, Keris, namanya. Itu yang tadi aku berusaha nyampaikan. Itu kehendak bebas, bukan, Willy? Iya. Kehendak bebas untuk menanam bibit baru, yaitu bibit violence. Tetapi apakah itu seperti buah apel yang jatuh dari pohonnya? Atau itu adalah murni kehendak bebas? Ya, itu murni kehendak bebas sih, Keris. Tindakan mengakhiri hidup. Iya, mengakhiri hidup orang lain ya, gitu. Ya, itu kehendak bebas sih. Oke, tapi maksudku itu akan bergulir terus.
Berarti maksudmu kalau bisa aku tarik kesimpulannya, orang yang tadinya tidak melakukan apa-apa tetapi dijahati, dan orang yang menjahati itu kena karma lain dari perilaku orang lain. Seperti itukah? Bukan. Aku pengen tahu apakah ketika udah ada satu penanaman. Jadi gini, balik lagi ke A dan B ya, Keris. A menjahati B. Dua-duanya masih hidup nih, Keris. Bukan dihabisi ya, menjahati. Tapi B tiba-tiba sableng, gua habisi A. Lah A kan punya keluarga, istri lah, anak. Anaknya menuntut balas ke B. Nanti si B habis, B punya anak. Itu kayak nggak berujung gitu loh, Keris, maksud aku. Betul, Willy. Itu tidak berujung. Nah itu yang aku maksud dengan bibit violence itu. Bentar, apa sih tadi aku bilang? Membalance karma dengan violence akan membuahkan hasil yang violence pula. Itu yang aku maksud tadi. Bagaimana kalau misalnya, sorry ya, kok aku jadi ngerasa kayak aku yang annoying Gak gitu apa-apa, sih. gak apa-apa. Sorry ya, aku kayak... Ini unscripted nih guys. Ini live bersama Keris. Iya, tapi aku ngerti sih maksud Keris ingin mencoba membuka wawasan kita ya. Boleh diulang, Keris? Dia bilang gini, oke, baik, tetapi bagaimana bila seseorang memutuskan untuk menghentikan violence tersebut? Artinya kalimatku tadi, membalance karma dengan violence menjadi irrelevant. Dia memilih membalance karma dengan cara lain, Keris. Betul, Willy. Sejuta kemungkinan, bukan? Iya. Iya sih. Itu makanya masih inline dengan checkpoint yang tadi. Karma itu kompleks guys, kayak damn kompleks. Tidak asal kena karma sudah pasti buruk. Banyak faktor lain yang juga sebenarnya sangat amat relevan dalam banyak kasus. Ada faktor kehendak bebas, ada faktor lingkungan pula, ada faktor kesalahan memilih jalan. Nah, since you are here, Keris, ini yang dari tadi aku ingin tanya. Lalu bagaimana para kubu kanan, Tuhan, menjaga supaya kerangka blueprintnya itu tetap di situ, Keris? Tidak bisa dipaksakan, Willy. Jadi selalu ada possibility di atas 50% manusia derail. Derail tuh bahasa Indonesia apa sih? Keluar dari rel dong. Selalu bisa dong. That's why ada reinkarnasi. Oke, siapa yang jawab tuh barusan? Siapa tadi lo? Siapa yang jawab tadi barusan? Oke. Kalau manusia terus-terusan derail dari rel, ya nggak bisa habis dong reinkarnasinya, Keris. Atau istilahnya kayak stuck, muter terus dong, Keris. Selama dia tidak benar-benar melakukan dosa yang sangat berat, tetapi dia derail, maka dia masih mendapatkan pengampunan reinkarnasi, Willy. Oh, reinkarnasi disebut pengampunan ya? Itu adalah salah satu bentuk pengampunan juga. Ya, aku percaya, aku setuju. Daripada masuk distopia. Betul, Willy. Kata Keris. Nah, yang berikutnya adalah doa kutuk. Sebenarnya ini sudah pernah kami bahas juga di Again episode Dodi dan Dido. Itu mengenai orang Indonesia yang keluarganya dihabisi oleh keluarganya Dodi. Dan itu doa kutuk, teman-teman bisa nonton itu kembali. Tapi ini baru sepertinya salah satu cara kerja doa kutuk. Oke, maaf, kutuk mungkin kesannya konotasinya terlalu negatif ya, Hanover semuanya. Tetapi adalah doa sang korban yang merasa tidak pantas mendapat perlakuan ini. Dia mohon keadilan kepada Tuhan. Nah itu tuh efeknya kayak gimana di alam semesta? Apakah bentuknya kayak gelombang tajam atau kayak sinar ungu? Itu kan yang pengen ditanya oleh teman-teman kan. Gue hanya mengulang secara singkat yang gue bahas di episode Dodi. Sepertinya salah satu cara kerjanya ketika B merasa tidak adil diperlakukan oleh A, dia mohon keadilan pada Tuhan. Entah kenapa ada energi yang division gue masuk seperti bentuk partikel bola-bola cilok gitu. Cilok masuk ke dalam si pelaku. Dan kadang bukan si pelaku saja,
ke adik-adiknya, ke saudaranya. Kayak gue juga bingung ya kenapa semua kolektif kena ya. Which is gue jelasin di episode Dodi Dido, silakan teman-teman nonton lagi. Nah, yang bentuk partikel-partikel energi cilok ini seperti bibit. Tergantung, gue nggak ngerti bibitnya ini mengaktifasi kenegatifan apa di pelaku. Jadi misalnya si B tadi doa, ya Tuhan aku mohon keadilan pada si A. A keluarganya jahat. Kenapa Bill? Oke. Jadi misalnya si B ini menjahati A. A itu mohon keadilan kayak Tuhan gini. Itu masuk ke dalam energinya, bentuk cilok masuk ke dalam si B ini. Terus si B ini yang tadinya jadi nggak gampang marah, tiba-tiba jadi gampang marah. Kalau orang lain ibaratnya harus sampai nilai 80 baru marah, si B ini baru 40 udah gampang marah. Jadi kayak ada bibit-bibit yang mengenhance negativitas si B supaya si B ini negativitinya keluar. Dan therefore kalau itu keluar kan berpotensi ke membuat atau berbuat yang destruktif gitu loh. Nah sampai sini Keris mau nambahin gak? Apakah itu salah satu cara kerja doa kutuk tanda kutip Keris? Tidak semuanya Willy, tergantung orangnya. Tergantung orangnya yang mengucapkan doa kutuk tersebut. Apabila orang tersebut dinilai bahwa ya memang orang yang didoakan itu pantas mendapatkannya, maka orang tersebut akan mendapatkannya. Tetapi bila orang yang mendoakan juga belum tentu lebih benar atau lebih betul daripada orang yang didoakannya, maka doa tersebut tidak akan berhasil. Doa kutuk itu tidak main-main. Bisa berbalik juga ke diri kita sendiri. Backfire istilahnya. Iya, betul. Dan itu sudah pasti tentu kubu kanan dong yang mengelola itu semua. Betul. Pernah ada kisah. Aku mendapatkannya dari temanku yang lain. Teman HB? Teman okay. HB. Silakan Keris. Anaknya adalah seorang laki-laki. Anak didik maksudnya ya? Iya, okay. Anak didiknya, aku rephrase kata-kata Keris. Anak didiknya adalah seorang laki-laki. Anak ini berasal dari keluarga yang kaya. Oke. Suatu hari, anak ini bertemu dengan seorang pengemis. Anak ini meludah terhadap pengemis tersebut. Pengemis tersebut tidak mempunyai kaki. Pengemis itu hanya bisa berdoa sambil memohon ampun dan meminta keadilan dari apa yang telah diperolehnya. Oke. Semenjak itu, anak didiknya merasa dalam melakukan segala hal. Setelah melakukan itu, usahanya tidak lancar. Kehidupannya berantakan. Orang tuanya tentu sudah menyiapkan materi pasti. Dan segala kebutuhannya. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa doa dari pengemis tersebut ternyata benar-benar efek ke anak tersebut. Sebaliknya, aku punya satu cerita lagi. Ada seorang anak perempuan. Anak ini bertengkar dengan ibunya. Ibunya kecanduan alkohol. Tidak mengurus anak dengan baik, jarang pulang ke rumah. Suatu hari, anak ini melakukan hal yang tidak dikehendaki oleh ibunya, yaitu membawa pacarnya ke rumah. Anak ini bilang, "Aku takut, Ma. Malam-malam begini, aku sering ditinggal sendirian, sedangkan cuaca sedang sangat tidak bagus. Aku juga takut, kemarin aku mendengarkan ada suara bunyi-bunyi. Aku takut ada maling, aku takut ada seseorang." Jawab anak itu. Ibu ini menggamparnya, tidak peduli, dan mengatai anaknya
adalah anak sial. Anak ini sakit hati. Namun anak ini tetap menganggap bahwa ibunya adalah ibunya. Ibunya seringkali mengumpat kata-kata kasar. Padahal anaknya tidak pernah mengumpat balik. Tetapi ibunya tetap menganggap anak ini kurang ajar. Karena perlakuan yang tidak sesuai dengan kemauan ibunya. Akhirnya terucaplah kata-kata yang tidak seharusnya dikeluarkan oleh orang tua terhadap anaknya. Keluar kamu dari rumah. Kamu tidak akan bisa apa-apa tanpaku. Keluar sana di jalan. Kamu mempunyai pacar, suruh pacarmu itu biayain kamu. Kamu tidak akan berhasil. Anak itu pergi dari rumah tersebut. Bertahun-tahun berlalu. Anak ini akhirnya berhasil mencapai sesuatu yang tadinya adalah karyawan biasa, namun menjadi manajer di suatu perusahaan. Menjadi manajer di suatu perusahaan. Oke. Sementara ibunya yang menyumpah terhadap anaknya malah terlilit hutang, hidupnya semakin kacau, terus-terusan kecanduan alkohol, tidak lebih baik. Anaknya setelah bertahun-tahun itu akhirnya pulang ke rumah. Dan ia merawat ibunya dengan baik. Ia melupakan masa lalu yang telah membuat hatinya sakit. Di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa anak ini tidak sedikit pun terkena dampak oleh doa ibunya sendiri. Namun justru ibunya merasakan bahwa kekuatan doa yang dia lontarkan terhadap anaknya backfire ke dirinya sendiri. Oke. Yang menyulitkan hidupnya. Kata Charis. Tidak semua kasus bisa dipukul rata. Kok mendadak jauh lebih serem daripada iblis ya? Sumpah begini ini lebih Ya, serem aku daripada juga iblis loh, teman-teman semuanya. Betul. Karena iblis kan kubu kiri. Kalau udah kubu kanan, wah gue gak bisa main-main teman-teman. Sedikit info saja, ini kasus DA Jess, ingat gak? Jadi waktu itu kasus DA online. Sebenarnya kliennya tadinya klien anomali, tapi akhirnya ke DA karena memang ya katakanlah sudah sangat nyaman ya kami berdua. Long story short, ternyata ini maaf ya kalau bagi klien yang bersangkutan, aku nggak sebut nama kok, gue nggak sebut nama. Tapi orang tua dari klien mempunyai bisnis perumahan. Ingat? Coba ini dulu. Gue bahkan nggak mau bilang perumahan di daerah mana, jenisnya apa, pokoknya punya sebuah bisnis perumahan. Yang jelas di Indonesia. Itu nggak laku-laku. Dan ketika DA ditanya, kok bisa nggak laku-laku? Kami minta kan foto orang tua. Langsung gue berasa, ini orang tua udah nggak boleh kerja lagi. Sudah waktunya untuk melihat ke dalam diri. Hidup nih untuk apa? Ingat kan? Ingat. Jangan sebut nama. Yeah. Nah, long story short, kami bilang perumahannya sebut saja namanya Perumahan Sehat Sentosa, nggak ada ya itu ya. Gue sebut saja ini, itu kok kayak toko obat sih. Sebut saja perumahan A deh gitu lah. Perumahan A ini nggak bisa terjual antara lain. Tiba-tiba gue bilang karena adanya unsur ketamakan dari orang tua tersebut. Nah, terus Bow waktu itu kan, Bow selalu jadi host kan ketika konsultasi DA kan. Bow nanya, ini gimana nih tim DA untuk mengatasi ini? Anak-anaknya bingung semua. Anak-anaknya juga usahanya kayak
susah banget gitu loh. Ternyata abstrak dari kubu kanan, anak-anaknya tidak boleh sedikit pun mengambil atau melakukan bisnis yang masih berhubungan dengan orang tuanya. Baik modal, tempat, waktu, tenaga, and everything. Dan ternyata setelah ditelusuri, anaknya kalau nggak salah ada 4, masing-masing punya bisnis masih dari orang tuanya. Mungkin bukan modal, mungkin hanya tempat, tapi intinya dari orang tuanya kan? Iya. Mau tambahin? Betul. Keris bilang gini, itu pun mesti ditelusuri lagi, Willy. Apakah ada orang yang sakit hati terhadap orang tuanya? Aku rasa ada, Keris. Karena ketika aku ngeliat papan perumahannya, itu abstrak keserakahan dan dosa, ketamakan mengambil hak milik orang lain tuh kerasa banget, Keris. Willy, mari mengobrol karena aku sedang senggang, kata Keris. Ayo. Iya, lanjut aja. Ya, jadi ketika kamu bertanya, Keris, apakah ada orang yang sakit hati? Aku rasa ada, karena memori bahwa si orang tua tersebut itu serakah, dosa, sampai bahkan kubu kanan ambil alih sebelum si orang tua ini menyadari kebersalahannya dan keberdosaannya. Ini perumahan ini gak akan terjual. Itu gila loh, Keris. Maksudnya kacau loh kalau sampai seperti itu. Betul, Willy. Pasti ada hal yang dilakukan di belakang itu. Sampai ya teman-teman Hanover semuanya, kami sebagai konsultan aja sungkan ngomong gimana caranya papa mama ke perumahannya itu sendiri minta maaf, like literally. Ya nggak usah disampai berlutut di setiap rumah sih, tapi harus disertai hati yang sangat tulus bahwa lu berbisnis ini ada unsur lu kayak mengambil hak milik orang lain. Ibaratnya kayak ini analogi aja ya, berbisnis di atas kuburan orang lain, istilahnya begitu. Ya katanya sih, kata klien terakhir, udah kok dilakukan, tapi per kami deteksi energinya, papa mamanya nggak sungguh-sungguh melakukan itu. Gitu, Keris. Papa mamanya masih tipe orang lama yang kalau menghubungi orang pinter, dia berharap ada bunyi kalimat seperti ini. Oh, lu ambil pohon itu, potong, kasih bakar, adep utara gitu, siram pakai air kali yang di situ ya. Model-model kayak begitu. It doesn't solve the problem, teman-teman. Nah, jadi intinya dari cerita ini adalah kalau sudah kubu kanan intervensi, itu menakutkan, teman-teman. Bagaimana mungkin kita melawan karma? Gitu. Itu sih, Keris, yang pengen aku sampaikan ke kamera. Lanjutkan, Willy, kata Keris. Since Keris tadi udah berkata mau ngobrol, ini sebenarnya pertanyaan bonus yang gak ada masuk di intro nih, tapi dari inner circle kami yang duduk di sini. Aku juga penasaran, Keris, sejauh mana Keris boleh menjawab ya. Kalau memang dimensi recycle ada, reinkarnasi itu ada, di mana jiwa itu evaluasi lagi separah apapun perbuatannya, mengapa masih harus ada dimensi distopia? Yang aku pun sebenarnya nggak mau melihat dimensi itu, tapi kok berkali-kali kami lihat. Bagaimana, Keris, tanggapanmu terhadap itu? Karena rasa kemanusiaan sudah hilang, Willy. Rasa empati, rasa terhadap sesama, apalagi rasa spiritualitas sudah hilang entah kemana. Jadi apakah mungkin para kubu kanan memutuskan karena sudah hilang, ya mohon maaf, terpaksa ditempatkan di distopia semacam begitukah? Karena kubu kanan menilai bahwa tidak ada hukuman yang lebih kejam daripada itu. Jadi istilah penghukuman atau sebuah konsekuensi yang harus dibayar itu ternyata terjadi di alam sana. Terjadi, Willy, apalagi kalau orang tersebut sudah merugikan banyak pihak. Makanya kenapa aku selalu bilang bahwa dosa yang besar itu adalah koruptor. Oke, satu lagi, nggak tahu kalau misalnya kamu tidak boleh menjawabnya, aku mengerti, Keris. Tapi mengapa kalau yang benar-benar distopia alias dunia gelap cap matrai kekuasaan kubu kanan ya, Keris? Kenapa kok per hari ini
kok belum ada yang keluar, Keris? Aku mikirnya sederhana sebagai human ya, Keris. Jiwa disiksa begitu lama-lama kan kapok dan ampun Tuhan. Kok tapi masih tetap di situ, Keris? Menurutmu kenapa, Willy? Oke, aku coba cari ya dengan pemahamanku yang terbatas. Oh my God. Bentar, tunggu sebentar. Ini siapa yang jawab nih? Ini kubukanan berikutnya. Kira-kira begini, Keris. Mohon koreksi aku jika salah. Aku tidak tahu siapa yang memberi info. Lanjutkan, Willy. Kayaknya sih nggak jauh-jauh dari level 7 Prime. Bukannya tidak boleh untuk dibawa kembali ke dimensi hidup. Maksudnya gini teman-teman. Dimensi hidup bukan... Anjir abstraknya. Gue ulangin ya teman-teman. Bukannya tidak boleh jiwa tersebut dibawa kembali ke dimensi yang mempunyai kehidupan. Dalam arti perasaan positif dan yang lain-lain. Namun kenapa mereka masih berada di situ? Ya karena masih belum ada rasa empati, rasa moralitas, rasa kehidupannya masih belum ada. Anjir, kok seperti itu jawabannya, Keris? Ada orang-orang yang tidak menyesal, Willy. Holy crap. Ada orang-orang yang bahkan lebih menyalahkan situasi dan orang lain atas tindakannya sendiri. Aku tambahkan, ditambah lagi sudah berapa banyak orang-orang yang ini Keris ngambil contoh koruptor ya. Sudah berapa banyak orang-orang yang dilibas hidupnya oleh orang ini. Yang ujung-ujungnya keturunannya, ke bawahnya, sistem menjadi rusak. Yang seharusnya tidak begitu. Orang itu melakukannya dengan senang hati, untuk semata-mata kepuasan sendiri, yang dimana orang ini tidak hidup sampai ratusan tahun, tetapi dampaknya sampai ratusan tahun. Ya, aku paham. Sebagai contoh, penjajah Ya, yang mencetuskan paham. pertama kali, itu juga tidak keluar, Willy. Itu tidak bisa keluar. Kenapa? Karena sangat membantu kerusakan mentalitas orang-orang secara turun-temurun. Apalagi pencetusnya dan pemimpinnya dan otaknya ya. Betul, Willy. Ketakutan, keterpurukan, ketidakmampuan. Hal itu yang dibesarkan oleh seorang penjajah. Menurutmu, aspek-aspek seperti ini apakah bisa hilang dalam waktu 1-2 tahun? Puluhan tahun bahkan. Setelah satu generasi hilang, apakah hal-hal ini yang tadi aku sebutkan itu putus begitu saja? Tentu atau tidak. Masih berlanjut? Masih berlanjut. Indonesia contohnya, Keris. Menurut kamu sudah berapa banyak orang yang dirugikan? Terlalu banyak. Terlalu banyak. Dan di seluruh dunia merata ini. Kalau aku bilang, make sense atau tidak, bahwa orang-orang itu masih ada di sana sampai sekarang? Make sense. Begitu, Willy. Tuhan itu sungguh adil. Udah kejawab ya. Ini yang nanya my inner circle, my beloved inner circle. Nggak nyangka loh. Ini sebenarnya pertanyaan bonus sih. Gue nggak berencana bawa pertanyaan ini, tapi since ya udah ada my inner circle, ya gue bawa sekalian. Aku merinding. Sama. Kawil. Sama. Partly bener dikonfirm oleh sama Keris, ada orang yang bukan orang, jiwa yang somplak udah di dimensi itu aja. Wah gila, I don't get it, kok bisa ada jiwa seperti itu ya. Ya udahlah, nggak mau pusing gue. Kehendak bebas, Willy. Bisa tidak kalau misalnya daripada menjajah, orang-orang itu malah membantu, tetapi Bisa. tidak disadari dari ketakutan, hanya membantu sebagai sesama manusia? Bisa saja kan? Bisa saja. Tetapi kan hal itu tidak dilakukan. Mana Iya. mungkin? Karena kan judulnya penjajah. Oke. Ditambah lagi kebohongan,
kesannya seperti membantu, padahal tidak. Itu juga salah satu yang membuat mengapa penjajah itu sangat berdosa. Itu di zaman sekarang pun kan masih terjadi, Keris. Hanya saja bukan dalam bentuk penjajahan, tapi dalam bentuk menipu negara, perang ekonomi. New World Order. Ya, New World Order, oke. Lalu orang-orang kaya yang di atas sana yang tidak ingin melihat dunia ini maju. Kata Keris. Aku rasa cukup sih infonya, Keris. Udah komprehensif sekali mengenai dimensi itu. Dan mengapa dimensi itu harus ada. Dan ya tadi mengenai doa kutuk itu. Thank you, Keris. Sama-sama, Willy. Masih kuat Hanover semuanya? Kita lanjut. Ayo lanjutkan, Willy. Sip. Kok Keris kayak seneng ya? Kita lanjut dengan topik berikutnya. Oh, tiba-tiba gue kepikiran. That's why ada arwah-arwah pahlawan nasional Indonesia yang sampai detik ini masih ada. Maybe that's why. Gue gak mau sebut namanya. Gue dan Jaslyn wawancara beberapa di antaranya. Kisi-kisi 7 pahlawan revolusi. Yes. Tapi kami tidak bisa membawakan di konten. Yes. Mohon maaf. Terlalu karena sensitif. Terlalu sensitif. Saking aja nih handphone gue beli agak mahal. Kalau enggak udah gue banting nih. Jangan. Tapi ini seharusnya hanyalah berfungsi sebagai smartphone. Bukan sebagai pengatur hidup kita.